Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min sholihin niyat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa ainil yakin wa haqqil yakin ma'alutmi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba swafi wa haniya wa habu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaihi wafiqna lil khair wa a'inna alaihi. Allahumma ij'alna mafatiha lil khair maghaliqa li syarr. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadratil Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Ahmad As-Swawi wa jami masyayikhina wa masyayikhihim ila hadrati abi wa umi. Ghafarallahu lahum ma alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaitha karamatihim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjumpa kembali menghadiri kajian tafsir Jalalain, tafsir Quranil Azim, mengupas ayat demi ayat kandungan Al-Quranil Karim. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Quran, sebagaimana dikatakan bahwa ahli Quran itu adalah ahlullah, adalah ahli Allah. Orang yang dekat dengan Quran adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang disibukkan hari-harinya dengan Quran, maka akan diberikan karunia-karunia yang tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa dan meminta kepadanya. Maka sibukkanlah hari-hari kita dengan membaca Quran dan selingi pekan-pekan kita dengan mengkaji tafsir Al-Quran. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, terutama Ketua DKM beserta jajaran yang saya hormati, sidang jamaah sholat maghrib Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surat Al-Qadar kemarin yang sudah kita selesaikan. Maka kita lanjut dengan surat berikutnya, yaitu surat Al-Bayyinah. Namun setiap awal kita memasuki surat baru,
maka sebaiknya kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai selesai surat Al-Bayyinah. Bagi yang hafal bisa mengikuti, yang tidak hafal cukup menyimak saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya udah. Panjang ya, panjangan. Potong dulu aja. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Munfakin berarti situ ya. Ulangi. Munfakin berarti, takut kepanjangan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ Nah, kalau belakangnya ada hamzah, itu cara wakofnya ditekan. Hunafa, gitu. Karena ada hamzah di situ. Hunafa, begitu. Wa ma umiru. Wa ma umiru. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha Ulaika hum syarrul bariyah.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana wa biyakunu mayakun. Sebelum kita mulai, sedikit saya sampaikan keutamaan membaca surat Al-Bayyinah. Orang yang istiqomah mengamalkan surat Al-Bayyinah akan diberikan nikmat surga sebanyak-banyaknya sampai puas. Berarti bakal masuk surga. Yang mengamalkan surat Al-Bayyinah akan dikasih nikmat surga sebanyak-banyaknya sampai puas. Belum puas dikasih terus, belum puas dikasih terus sama Allah. Itu bagi orang yang istiqomah mengamalkan surat Al-Bayyinah, ya. Masalahnya enggak harus hafal, ya. Enggak hafal, baca aja begitu. Ya, sehari sekali, 2 hari sekali. Jangan ditinggalkan Al-Bayyinah. Jadi ada surat-surat tertentu yang pahalanya beda dengan surat yang lain, ya. Kemarin kita bahas surat apa aja tuh? Zalzalah, ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ayat kursi, Yasin, ya. Kemarin belum sempat saya sampaikan adalah Al-Bayyinah, karena sekarang ini kita jelaskan atau kita tafsirkan sesuai dengan tafsir yang tertera di dalam kitab Tafsir Jalalain. Surat ini sebetulnya memiliki nama yang banyak sekali. Ada yang menyebutnya surat Lam Yakun, bukan Lam Yakunil, Lam Yakun, ya. Kalau Lam Yakunil nggak ada, baca surat Lam Yakunil nggak ada, adanya Lam Yakun, begitu. Ada juga yang menyebut surat Al-Munfakin, surat Al-Munfakin. Ada juga ulama yang menamainya dengan surat Al-Qiyamah. Nah, kalau pakai nama Al-Qiyamah, jadi nanti Al-Qiyamah itu 2. Pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Dengan ini Lam Yakun, Al-Qiyamah. Yang ketiga surat Al-Bariyah, 4 ya. Jadi pertama surat Lam Yakun, 2 surat Al-Munfakin, 3 surat Al-Qiyamah, 4 surat Al-Bariyah. Jadi ada 4 namanya. Tambah 1 lagi Al-Bayyinah. Jumlahnya berapa? 5. Lam Yakun, Al-Munfakin, Al-Qiyamah, Al-Bariyah, Al-Bayyinah. Apalagi? Udah 5 ya? 5. Jadi terserah. Nah, jangan bingung nanti kalau ada yang mengatakan surat Lam Yakun betul, Al-Bayyinah betul, Al-Munfakin sahih, Al-Bariyah benar, Al-Qiyamah juga benar, ya. Hanya mungkin yang populer itu 2 ya. Pertama surat
Al-Bayyinah, yang kedua surat lam yakunil. Lam yakun ya, lam yakun. Kalau lam yakunil jelas salah, Pak. Karena kalau lam yakunil itu berarti dua kalimat tapi nanggung. Lam yakunil ladzina. Oh. Kalau lam yakun pas itu. Kalau lam yakunil ladzina baru benar. Kalau lam yakunil enggak lam yakun. Ya, lam yakun aja, surat lam yakun. Jadi 5 nama suratnya itu. Nah, surat ini tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Orang mana Makkiyah itu? Makkiyah. Makkiyah. Makkiyah bukan Makkiyah, Makkiyah, tasdid. Kalau enggak tasdid Makkiyah, takut yang jualan nasi uduk Makkiyah. Ya. Ini Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Nabinya masih di Mekah itu. Ini pendapat Ibnu Abbas. Al-Madaniyatun, tapi kalau menurut jumhur, apa itu jumhur? Mayoritas ulama. Jumhur itu mayoritas ulama, jumhur. Jadi mayoritas ulama disebutnya jumhur, jumhur ulama. Nah, kalau mayoritas para ulama mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Itu aja bedanya. Kalau Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah sudah hijrah. Nah, Makkiyah ini apa? Lam yakun ini ada yang mengatakan surat Makkiyah, itu pendapat Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan Madaniyah, itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Nah, surat lam yakun ini memiliki hubungan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Qadar. Ada hubungan ya, ada munasabah, ada keterikatan. Dan memang tiap surat begitu. Al-Baqarah dengan Al Imran ada hubungan. Makanya nyambung tuh Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, termasuk ini. Di atasnya surat Al-Qadar, di bawahnya lam yakun. Apa munasabah? Munasabah itu apa? Hubungan. Ya, ada hubungan apa? Ada ikatan apa? Ada ketersambungan apa? Ketersambungan, ikatan atau hubungan, itu namanya munasabah. Namanya apa? Munasabah. Ya, biar belajar dikit nih bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang digunakan di dalam istilah-istilah kitab. Munasabah atau hubungan antara surat Al-Qadar dengan Al-Bayyinah. Di dalam surat Al-Qadar itu Allah menceritakan turunnya Al-Quran. Berarti sudah disepakati Quran itu turun. Yang menurunkannya adalah Allah melalui malaikat Jibril. Nah, sedangkan surat Al-Bayyinah ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir tidak akan meninggalkan keyakinan mereka hingga datang seorang rasul yang membacakan Quran. Orang-orang kafir dalam surat ini Allah ceritakan orang-orang kafir tidak akan meninggalkan keyakinan mereka. Jadi mereka janji, kami tidak akan meninggalkan keyakinan kami sehingga datang seorang rasul yang membacakan Al-Quran. Sedangkan turunnya Quran disebut di dalam surat Al-Qadar. Itu hubungannya berarti. Orang kafir berjanji tidak akan meninggalkan keyakinan mereka hingga datang seorang rasul yang membacakan Al-Quran. Sedangkan cerita tentang turunnya Quran disebut di dalam surat Al-Qadar. Itu munasabahnya, hubungannya, keterikatannya.
Jadi seolah-olah ketika Allah menurunkan surat ini, Allah menghibur hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa janganlah engkau terlalu memikirkan mereka orang-orang yang durhaka, membangkang, ingkar dan tidak beriman kepadamu. Renungkanlah ayat-ayat yang sudah kami turunkan, berbahagialah dengannya. Adapun mereka orang-orang kafir itu banyak bohongnya. Dulu sebelum Quran turun, sebelum kamu datang wahai Muhammad, kamu itu disanjung-sanjung oleh mereka, ya, dinanti-nanti kedatanganmu oleh mereka. Tapi saat kau datang, kau bacaan ayat-ayat Allah kepada mereka, banyak di antara mereka yang justru menentangmu, mengingkarimu, mendustakanmu. Janganlah kau terlalu ambil pusing wahai Muhammad terhadap perilaku mereka. Berbahagialah dengan wahyu yang sudah kami turunkan kepadamu. Itu ibarat kata tasliyah. Apa tasliyah itu? Menghibur hati Nabi Muhammad. Karena Nabi kepikiran terus, ya, kepikiran terus sampai Nabi nggak enak makan, susah tidur, melamun. Itu mikirin orang-orang kafir tuh, gimana supaya dapat hidayah, ya. Cerita yang masyhur, Nabi sedang duduk, tiba-tiba jenazah Yahudi diusung melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi terperanjat berdiri dan menangis. Sahabat terkaget-kaget, loh kenapa Nabi menangisi jenazah Yahudi? Nabi berdiri ketika jenazah itu lewat di hadapannya. Sahabat spontan bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ini kan Yahudi. Kalau dia Muslim, kau menangis wajar. Ini kan Yahudi. Apa yang kau tangisi? Apa kata Rasul? Nafsun tafallatat min yadai. Ada seorang jiwa yang lepas dari genggamanku. Ketika dia masih hidup, aku masih tetap punya harapan dia mendapat hidayah suatu saat nanti. Ketika sudah mati dalam keadaan Yahudi, aku sudah tidak punya harapan untuk mendoakan dia, bahkan memberikan syafaat kepadanya. Kenapa? Karena nggak nyambung. Syafaat Nabi itu untuk umatnya, bukan untuk orang-orang kafir. Ya, orang kafir pun memang merasakan syafaat Nabi, tapi bukan diselamatkan dari neraka ke surga. Syafaat Nabi untuk orang kafir itu ya minimal diringankan siksa, seperti yang diterima oleh pamannya, yaitu siapa? Abu apa nih? Abu Lahab, ya. Abu Jahal bukan pamannya itu mah. Nah, Abu Lahab. Abu Lahab itu diringankan azabnya oleh Allah. Tiap hari Senin diangkat, ya bukan diangkat dari azab, diringankan. Yang tadinya di dasar neraka dinaikkan biar nggak terlalu panas. Mungkin suhu di bawah itu 10.000 derajat Celcius, dinaikin ya 5.000 derajat Celcius. Masih panas juga tapi agak ringan begitu. Ya, bahkan tiap hari Senin itu Abu Lahab meminum air yang keluar di antara jempol dan jari telunjuk. Ya, itu syafaat Nabi untuk Abu Lahab. Karena dulu Abu Lahab pernah memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah sebagai wujud rasa senangnya atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang Nabi berikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman, tapi azabnya di neraka diringankan dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Jadi hanya begitu tuh untuk orang kafir mah. Seandainya pun ada kafir yang disyafaati Nabi, hanya diringankan azabnya. Tetap diazab tapi diringankan, tetap sakit tapi diringankan sakitnya. Nah, ketika ada seorang Yahudi mati, Nabi menangis, bukan menangisi dia Yahudi, tapi menangisi karena Nabi sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa menyelamatkannya, menolongnya, mensyafaatinya. Tuh, Nabi kepikiran terus,
ya, gimana supaya mereka pada beriman, ya. Makanya kata Allah, dah nggak usah dipikirin banyak-banyak, nggak usah terlalu berlarut-larut, ya. Kamu berbahagialah wahai Muhammad dengan ayat yang kami turunkan, dengan wahyu yang kami berikan. Adapun mereka orang-orang kafir yang sudah begitu memang kehidupan mereka, watak mereka yang memiliki hati yang keras, begitu. Jadi Nabi itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Bayyinah, begitu. Ada suatu riwayat tentang surat Al-Bayyinah ini ketika turun, ya. Ini riwayat dari Anas bin Malik. Nabi SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat yang hafalannya kuat, salah satu sahabat yang hafiz Quran, Ubay bin Ka'ab, dan suaranya merdu. Ya, mereka diantaranya ada yaitu Abu Musa al-Ash'ari yang suaranya merdu. Bahkan kata Nabi, Abu Musa al-Ash'ari itu Allah berikan keindahan suara seperti suara Nabi Daud alaihi salam, merdu sekali. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud, ada lagi Zaid bin Thabit. Nah, ini Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi yang hafalannya kuat, suaranya bagus. Nah, diriwayatkan Nabi mendatangi Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi berkata kepada Ubay, "Innallaha amaroni an aqra'a 'alaika lam yakunil ladina kafaru." Faqala Ubayyun wa sammani laka. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Fabaka Ubayyun faqara'aha sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Wahai Ubay, sesungguhnya Allah telah menyuruhku membacakan kepadamu surat lam yakunil ladina kafaru." Kata Ubay, "Ya Rasul, namaku disebut oleh Allah." Betul itu, ya. Nabi kan bilang bagaimana? Allah menyuruhku membacakan surat lam yakunil ladina kepadamu. Kata Ubay, "Ya Rasul, Allah menyebut namaku? Betul engkau disuruh oleh Allah untuk membacakannya kepadaku dan aku disebut namanya oleh Allah?" Kata Rasul, "Iya wahai Ubay." Kemudian Ubay pun menangis. Kenapa menangis? Namanya disebut sama Allah. Siapa yang nggak sedih? Siapa nggak haru? Siapa yang nggak bahagia? Ya? Nama RT disebut sama camat aja seneng tuh RT tuh. Benar nggak? Seneng. Camat namanya disebut nama bupati, senang dia. Saya disebut nama bupati. Bupati namanya disebut nama presiden, senang nggak? Senang. Berarti kan punya kedudukan tuh, ya. Nah, ketika seorang hamba namanya disebut oleh Allah, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia hanya manusia biasa. Selevel sahabat Nabi, ketika nama disebut oleh Allah, bahagianya luar biasa. Ubay pun menangis, tidak kuat menahan rasa haru, senang, suka, bahagia karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan surat itu kepada Ubay. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta tatiyahumul bayyinah, sampai akhir surat. Nah, di dalam hadis yang tadi saya sampaikan ada beberapa poin yang sebaiknya kita perhatikan. Pertama, jangan merasa gengsi untuk membaca Quran di hadapan yang lebih muda. Jangan gengsi membaca Quran di hadapan yang lebih bawah umurnya dari kita, atau derajatnya lebih bawah dari kita, pangkatnya lebih bawah dari kita. Nabi loh, Rasul membacakan surat Bayyinah di hadapan Ubay. Kalau kita pikir
seharusnya yang baca itu Ubay apa Nabi? Ubay kan? Tapi di sini Nabi yang membaca kepada Ubay. Poinnya adalah berarti kenapa kita tidak meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa harus gengsi baca Quran di hadapan yang lebih muda? Kalau dia berilmu, kenapa harus gengsi? Kalau dia punya ilmu, kenapa harus malu? Tawadu. Nabi aja tawadu, masya Allah. Ya, Nabi nggak protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya harus baca? Ubay kan murid saya. Harusnya murid baca kepada ustadz, bukan ustadz baca kepada murid. Tapi Nabi patuh kepada Allah, mengajarkan kepada umat jangan sombong, jangan gengsi. Kalau Nabi saja, kalau kita bilang bisa, bukan bisa lagi, ahlinya Quran. Apalagi yang kita nggak bisa begitu. Kenapa harus gengsi belajar Al-Quran kepada yang mahir bacaannya? Ya kalau malu di hadapan orang banyak, ya peripat 4 mata. Ya 4 mata. Ustadz, ada waktu kosong nggak? Banyak. Siang, pagi, sore, malam ajalah jam 12. Lama apain? Mau belajar Quran. Bacaan saya masih acak-acakan. Saya malu nanti pulang ketemu Allah nggak bisa baca Quran. Umur saya 60 tahun, 70 tahun dipakai buat apa aja, nggak bisa baca Quran. Saya malu sama Allah. Ustadz mau ya jam 12? Boleh kata Ustadz. Ngaji sono, samperin ke rumahnya jam 12. Ya. Sambil bawa kopi, bawa rokok, bawa beras, bawa ayam. Ngaji enggak, ngeliwat. Ya, jangan malu, ngaji udah privat nggak masalah. Ustadz saya malu kalau datang ke rumah Ustadz. Kita zoom aja ya, zoom. Ya boleh zoom, silakan. Ya zoom, nggak apa-apa, banyak akses kok. Ya sekarang zamannya mudah, zamannya online segala macam, nggak apa-apa, silakan zoom. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu. Bagi yang merasa belum lancar baca Al-Quran, masih yang merasa belum mahir di dalam baca Quran, nggak apa-apa. Gigi udah pada lepas, nggak apa-apa. Ya pasang gigi palsu ya, biar bacaannya rapih begitu. Karena kalau giginya pada habis, bacaannya kacau nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak apa-apa pakai gigi palsu biar bacaannya bener. Ya, bahkan kata ulama pakai behal juga nggak apa-apa. Kalau buat ngerapiin gigi biar bacaannya bener. Kan kalau gigi acak-acakan bacanya kan nggak karuan. Ya maka pakai behal tuh giginya biar lurus, biar bacaannya bener. Begitu, nggak apa-apa. Kalau behal buat hiasan mah nggak boleh itu. Kan anak muda sekarang ada yang memang niat yang ngerapiin gigi, ada yang niatnya memang model begitu ya, lifestyle, gaya hidup begitu. Maka dia punya behal banyak tuh. Hari Senin kuning, hari Selasa biru, hari Rebo merah, hari Kamis hitam. Nggak boleh itu. Kenapa? Karena itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai kita malu untuk baca Quran kepada yang lebih bawah umurnya dari kita. Nggak usah malu. Ini Nabi ngajarin sama kita ya. Begitu. Poin kedua, tidak salah dan tidak dosa ketika seorang guru memberikan ilmu khusus kepada siswa atau santri yang memang lebih pintar dari yang lain. Ya, nggak masalah dan nggak dosa. Guru itu lebih memfokuskan suatu ilmu kepada anak didiknya yang memang punya kecerdasan dibanding anak didik yang lain. Ubay itu beda dengan sahabat lain, dia cerdas, pinter, makanya dapat keistimewaan apa? Surah Bayyinah dibacakan Nabi langsung kepada Ubay, dan bahkan banyak rahasia-rahasia Nabi yang Nabi bocorkan kepada Ubay dan tidak dibocorkan kepada sahabat yang lain. Itu nggak masalah ya.
Jadi guru itu boleh melihat nih murid nih kurang nih ilmunya nih, kurang kecerdasannya, ya dikasih pelan-pelan aja, jangan yang berat-berat ya, jangan sama kayak yang lain. Kalau ini nih cerdas nih, suruh ngapal ini, ngapal itu, hafalan ini, setoran itu, dikasih wirid ini. Kenapa? Ini beda sama yang lain. Itu enggak masalah kayak begitu, enggak masalah ya. Sebab Nabi pun mendidik sahabatnya begitu. Untuk sahabat yang umum ya biasa aja, tapi ada sahabat-sahabat yang beda dengan yang lain, itu mendapat hal yang beda juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keunggulan, keistimewaan yang Nabi nggak kasih kepada yang lain. Kenapa? Karena ini orang sahabat cerdas, begitu, hafalannya kuat, maka dikasihnya pun beda sama yang lain. Gitu. Itu bukan masalah pilih kasih, itu namanya pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu. Coba bayangkan kalau murid yang bebel, yang bodoh dikasih hafalan seperti hafalan murid yang pintar, menyiksa nggak? Menyiksa. Yang pintar sehari mungkin 1 halaman cepat, yang bebel seayat 2 hari belum hafal-hafal. Coba bayangkan kalau semua siswa suruh ngapal 1 halaman sedangkan otaknya beda-beda, itu zalim. Zalim namanya. Ada santri yang sehari itu sanggup menghafal Quran 5 lembar. Cerdas nggak tuh? Cerdas. Bagaimana kalau semua santri diwajibkan menghafal 5 lembar? Zalim nggak? Zalim. Kenapa? Otak orang beda-beda. Nah begitu ya. Jadi ketika yang pintar dilebihkan ya perhatiannya, ilmunya oleh guru, itu bukan pilih kasih, tapi pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'us syai'i fi mahali. Ya kayak beginilah contohnya. Adil kepada anak itu bukan bagi rata, Pak, tapi ngasih sesuai dengan kebutuhan mereka. Punya anak 5, 1 TK, 2 SD, 3 SMP, 4 SMA, yang 5 kuliah. Uang jajannya kalau disamain semua adil nggak? Kenapa nggak adil? Kebutuhannya beda. Ya, ini salah. Yang SD dikasih berapa biasa? 10.000 lah. SMP 20.000, SMA 30, kuliah 50. Adil nggak? Adil, kebutuhan itu namanya. Ya. Jadi adil itu bukan bagi rata. Adil itu adalah pandai dan tahu serta bijak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakun, tidaklah, alladzina kafaru, orang-orang kafir, min alil bayan, ahli kitabi wal musyrikin, yaitu dari kalangan kafir ahli kitab dan kafir musyrikin. Jadi yang bilang ahli kitab sama musyrik kafir itu siapa? Allah. Allah yang bilang lam yakunil ladina kafaru, tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Lalu kita bilang Yahudi, Nasrani, musyrikin, kafir. Salah apa benar itu? Benar. Siapa yang bilang kafir? Allah. Lam yakunil ladina kafaru, orang kafir itu siapa? Ahli kitab dan musyrikin. Begitu. Jadi nggak usah ganti-ganti itu ya. Ya kalau dalam sapaan tiap hari ya jangan bilang kafir mau kemana, jangan begitu. Biasa aja. Ini keyakinan, Pak. Justru kalau kita nggak meyakini, kitanya dosa. Ya dalam urusan transaksi, interaksi, pergaulan ya jangan. Bro, kafir mau kemana? Jangan. Kafir nggak boleh itu. Ya panggil nama aja biasa, Mas Kang, ya penghormatan. Tapi hati kita yang meyakini di kafir. Jadi bukan masalah sebutan, masalah keyakinan. Begitu. Wajib kita meyakini kafir kepada yang ahli kitab maupun musyrikin. Wajib meyakini kafir. Kalau nggak meyakini kafir, ya bisa-bisa kita yang kafir, naudzubillah. Jadi bedakan antara akidah keyakinan dengan ucapan, interaksi dan pergaulan, itu beda ya. Hati-hati, jangan sampai kita salah paham. Kalau keyakinan kita wajib meyakini, yang di luar Islam kafir, selesai sudah. Apa masalahnya? Orang mereka juga meyakini kita kafir kok. Benar nggak?
Iya. Nah, kenapa salahnya? Ini masalahnya. Itu kan masing-masing ajaran, ya, semua kan dihormati, ya, dan dilindungi oleh negara untuk mengamalkan ajarannya masing-masing. Begitu. Jadi bukan masalah tidak toleransi, ini masalah akidah, keyakinan. Kan akidah itu, ya, kita yakini bahwa yang di luar Islam itu kafir, selesai sudah. Nah, selesai berarti ya sudah. Lam yakunil ladina kafaru, dah, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang tanyakan?